Oke, jadi tadinya tuh gue udah males banget gitu ya berkomentar soal kasus yang lagi bergulir saat ini antara Dr. Gladys dan terdakwa. Nah, cuman pada saat gue nonton podcastnya Densu, gue sadari betul bahwa ternyata saat ini tuh Dr. Gladys tuh bener-bener berada dalam state of mind atau mental yang lumayan terganggu guys, lumayan parah juga gitu ya. Ngobrol di podcastnya Densu sampai nangis-nangis gitu kan. Dan dia menceritakan bahwa memang bisnisnya itu tuh semua punya izin, bahkan semua produk-produk yang dia pasarkan, yang dia jual ke customer itu tuh punya izin gitu ya. Dan dia tuh merasa terganggu karena terjadinya pembulian di sosial media yang bilang katanya mukanya abu-abu lah, penipu lah, nggak becus lah. Pada intinya ini tuh membuat Dr. Gladys tuh yang tadinya seorang dokter yang berjualan skincare gitu ya, yang memiliki usaha yang benar, ini tuh jadi kayak was-was gitu karena terdakwa yang melakukan pembulian ini tuh memiliki power yang lumayan besar di sosial media dan mampu untuk menggiring netizen menyerang si Dr. Gladys ini. Gue sih ngelihat salut banget gitu ya sama Kak Fitri Salhuteru yang mau pasang badan juga, yang mau ada bersama-sama dengan Dr. Gladys bersama-sama di kondisi yang lagi susah kayak begini gitu. Semoga permasalahan Dr. Gladys ini bisa selesai karena gue melihat bahwa Dr. Gladys ini merupakan businesswoman yang startnya itu dari nol, dia berusaha sendiri sampai ada di titik ini. Dan kebayang dong pada saat udah gede, produknya udah dikenal banyak orang, tiba-tiba ada aja oknum-oknum yang pengen menghancurkan produk skincare-nya si Dr. Gladys ini. Dan katanya menurut podcast yang di Densu juga, saat ini tuh ada hampir sekitar 400 karyawan yang kena PHK gara-gara kasus ini. Gue sih ngelihatnya lebih kayak kasihan ya, si 400 karyawan ini pasti dia punya keluarga, punya anak yang dibiayai gitu ya. Dengan adanya kasus ini kan berarti penghasilan tuh jadinya putus gitu, kehilangan lapangan pekerjaan. Dan ini imbasnya tuh semua ke kehidupan dari keluarga yang 400 karyawan ini. Kebayang gak sih kalau mau cari makan udah susah, kerja sekarang ekonomi lagi sulit gitu kan. Jadi harusnya kita melihat dari sisi lainnya bahwa memang Dr. Gladys ini tuh berjiwa mulia, berhati mulia, bisa mempekerjakan segitu banyak karyawan loh dengan bisnis kliniknya dia ini gitu. Jadi dengan adanya pembulian, kemudian pemerasan gitu yang terjadi gitu ya, ini sangat disayangkan gitu karena banyak banget orang yang dirugikan atas kasus ini menurut gua. Nah, semoga aja kasus ini menemukan titik terang untuk perdamaian agar semuanya bisa kembali normal. Dari pihak Dr. Gladys, dari pihak terdakwa juga bisa saling damai agar semua tuh bisa berbisnis sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Terakhir mungkin untuk Kak Fitri, thank you banget udah ada bersama-sama dengan Dr. Gladys karena aku yakin banget pasti berat banget untuk Dr. Gladys menjalani semua proses demi proses yang sedang bergulir saat ini. Thank you guys.